Selamat siang, masih dengan kami di channel Rizal Shop. Untuk hari ini saya ada kiriman unit airsoft dari pabrikan KJW Sig Sauer B229 milik dari pelanggan kami yang ada di Bojong Raya, dikirim ke bengkel Rizal Shop untuk melakukan perbaikan. Ya, perbaikan untuk unit airsoft B229 ini belum kita cek apa yang dialami oleh pelanggan ya, kerusakannya. Yang pasti di sini sudah dikirimkan, ini ada bagian komponen yang lepas ataupun patah ya, ada dua spring yang lepas, ini juga ada komponen yang patah, dikirim ke Rizal Shop. Coba langsung kita bongkar aja nanti ya, kita cek dari awal kira-kira problemnya di mana. Kalau untuk penjelasan dari si pemilik itu, pada saat dilakukan shot tidak ada tembakan, tidak ada letusan unit, padahal kokang sudah dilakukan seperti ini ya. Oke, jadi kalau dicek secara fisik dari luar memang unit normal. Oke ya, kita tarik slide, hammer juga mundur pada saat dilakukan penembakan. Ini juga main, tapi kata si pemilik tidak ada letusan. Oke, coba kita lepas dulu slide unitnya. Nah, ini juga ada bagian yang patah. Oke ya, harus diketahui ya saudara yang ada di Bojong Raya. Ini sebagainya ada pengunci di sini, ada semacam kayak pin, ada tonjolan kecil, jadi untuk penguncian di bagian sini. Ini patah di dalam ini. Oke, tidak ada masalah, bisa berfungsi dengan normal. Namun yang dikhawatirkan terkadang ini lepas. Oke ya, jadi lepas. Coba kita cek unitnya. Cara mudah pengecekan B229 ataupun B226. Kenapa pada saat kita kokang tidak ada tembakan? Oke ya, bisa diperhatikan, dicek pada bagian atas ataupun bawah di sini. Setelah kita kokang, mungkin teman-teman bisa melihat ada knocker pada bagian ini ya, pada bagian unit. Ketika kita kokang, memang di sini knocker akan masuk ke dalam. Namun pada saat dilakukan penembakan, ini knocker mesinnya keluar. Nah, seperti ini. Tapi kenapa kok tidak ada penembakan? Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini mesinnya masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi di sini sepertinya ada yang patah ya. Oke, jadi patahnya pada bagian ini. Pada saat kita kokang, ini masuk mesinnya. Nah, tapi ini bisa keluar dengan sendirinya. Nah, ini ya, ini keluar. Oke, nah ini patah. Jadi untuk rangkaian B229 ataupun B226, karena pabrikan KJW telah melakukan perubahan pada bagian unit esi ya, atau pada bagian mesin pemukul, pada bagian mesin knocker, ini ada beberapa bagian-bagian. Mungkin teman-teman bisa mengecek yang ada tertanda huruf N, itu suku cadang dengan rangkaian yang baru, dengan model terbaru. Jadi untuk kerusakan ini teman-teman yang mengalami problem yang sama dengan unit B229 ini, ketika hanya ingin dilakukan perubahan ataupun penggantian suku cadang tertentu, atau hanya dilakukan perubahan ataupun penggantian knocker saja, itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan penggantian full set seperti ini ya. Di sini sudah saya siapkan, saya ready ada 4 unit mesin pemukul ya, ataupun knocker esi. Kita ready 4 unit. Untuk B229 dan juga B226 sama, ini plug and play. Ini plug and play tinggal pasang, jadi nggak usah merubah apapun. Ini ya.
Kalau dilihat dari segi fisik dengan keseluruhan memang sama, namun pada saat kita bongkar, kita cocokkan dengan rangkaian yang baru dengan tipe yang lama, itu berbeda, khususnya pada bagian knocker dan lain-lain. Ini ya, ini nanti tinggal kita pasang, gabung selesai ya. Jadi untuk unit knocker resi ini ataupun mesin pemukul ya, mesin pemukul knocker, di sini harus penggantian full set. Kita ready, coba langsung nanti kita ganti dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke ya, ataupun sebelum kita ganti kita uji dulu. Oke ya, sebelum kita ganti knocker resi ini ya, knocker unit resi ini, coba kita lakukan penembakan dulu seperti apa problemnya ya. Oke ya, benar ya, magazin sudah kita isi green gas. Di sini coba kita tekan pada valve ini keras, jadi menandakan magazin sudah penuh dengan green gas ya, sudah kita isi. Oke, kita pasang ke unit, kita kokang, penembakan tidak ada. Oke ya, jadi sudah bisa dipastikan bahwa pada area knocker set ataupun knocker AC ya, ataupun mesin pemukul pada bagian P229 ini harus diganti ya, ada yang patah karena memang di sini sudah dikirimkan dari pelanggan. Ini suku cadang yang patah, komponen yang patah. Oke ya, langsung kita ganti dengan yang baru ya. Ini plug and play, tinggal pasang. Oke, unit P229 sudah kita bongkar ya. Kita lepas untuk unit knocker resinya di sini. Ini bawaan dari unit yang ada problem ya. Ini komponen yang patah. Mesinnya untuk knocker ya, meskipun kita lakukan kokang, ini kan posisi kokang ini ya, ini tidak bisa di keluar masukkan seperti ini. Nah, ini menandakan sudah ada kerusakan. Oke ya, nah ini ya, ini mesinnya tidak bisa keluar masuk seperti ini. Ini mesinnya masuk seperti ini ya, berhubung ini ada komponen yang patah, jadi ini ngelos. Oke, nah sekarang kita bedakan antara knocker AC bawaan dari unit dengan rangkaian yang lama dengan rangkaian yang baru. Coba kita ambil satu, ini yang baru, ini posisi kanan ya, tampak belakang, tampak dari sebelah kiri. Oke ya, ini kita lepas dulu biar nggak hilang. Oke, ini tampak dari sebelah kiri, ini depan, tampak dari atas, tampak dari bawah. Oke, yang pasti kelihatan tampak dari sebelah kanan ya. Nah seperti ini ya. Kalau untuk kita samakan dari dimensi ataupun dari rangkaian dari luar, ini sama. Oke ya, teman-teman bisa cek ya, ini yang rangkaian baru, ini yang rangkaian lama. Jadi KJW melakukan perubahan sedikit pada bagian dalam area knocker khususnya. Nah komponennya berbeda. Kalau teman-teman pernah menanyakan, banyak ditanyakan, kira-kira kalau penggantian bukan full set, hanya penggantian pada bagian area knocker, kira-kira sama nggak bang? Ya kita jawab itu nggak sama. Oke ya, seperti ini. Ini yang baru, ini yang lama. Jadi mau nggak mau kalau problem seperti itu ya, harus penggantian full set seperti ini ya. Nggak bisa untuk area knocker kita pasang di sasis ataupun frame yang lama, nggak cocok. Oke ya, jadi mau nggak mau harus penggantian full set seperti ini. Yang pasti kita ready masih ada 4 unit AC knocker ya, ataupun mesin pemukul full set. Ini sifatnya plug and play, tinggal pasang. Jadi rekan-rekan nggak usah melakukan penggantian apapun, tidak ada yang dirubah secara custom ya, jadi tinggal pasang.
Oke, langsung kita rakit ulang dan langsung kita uji apakah unit berfungsi dengan normal dari video sebelumnya yang ada problem. Oke, kita rakit ya. Oke, langsung kita uji penembakan tanpa menggunakan BB ya, tanpa menggunakan peluru. Dipastikan kalau untuk slide untuk magazin tidak terisi BB, slide unit akan mengunci seperti ini. Ini menandakan BB habis atau kosong ya. Oke. Oke ya, bisa ya. Ini sudah kembali dengan normal. Untuk penggantian knock resi ya, atau knocker unit full set seperti ini. Sekarang unit sudah normal. Oke, pelanggan kami yang ada di Bojong Raya Sig Sauer B229 telah selesai. Gunakanlah unit ini dengan bijak, karena replika airsoft hanyalah untuk perlengkapan olahraga, hobi menembak, sasaran, reaksi, dan juga target. Untuk penyalahgunaan semua ditanggung oleh risiko si pemilik. Hindarkan dari jangkauan anak-anak, simpan di tempat yang aman, lepas magazin dari unit. Salam olahraga, terima kasih, selamat siang.